Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irna Imru Atun, NPM 113 dari kelas 6C, Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di kesempatan kali ini, saya akan menjawab 5 pertanyaan yang diberikan oleh dosen pengampu, Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD, mata kuliah Inovasi Pendidikan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana pengembangan kurikulum berbasis kompetensi? Pengembangan atau implementasi KBK merupakan proses penerapan gagasan, konsep dan kebijakan kurikulum dalam kegiatan pembelajaran, sehingga interaksi antara siswa dengan lingkungan akan memungkinkan mereka menguasai kemampuan tertentu. Implementasi yang tuntas meliputi beberapa prinsip, yaitu kegiatan belajar mengajar, penilaian berbasis kelas, dan pengelolaan kurikulum berbasis sekolah. Pertanyaan yang kedua, bagaimana pengembangan kurikulum berbasis masyarakat? Karena pengaruh perkembangan teknologi terjadi perubahan yang cukup drastis dalam segala bidang termasuk pekerjaan, masyarakat perkotaan berubah cepat dibandingkan masyarakat pedesaan. Pola kehidupan agraris berubah menjadi pola kehidupan industri, di mana kehidupan masyarakatnya menuntut memiliki spesialisasi dan profesionalisme dalam melakukan pekerjaan, sehingga sifat-sifat kebersamaan hidup lebih santai diganti oleh sikap individualis dan kerja keras. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan perbedaan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi dengan pengembangan kurikulum berbasis masyarakat. Dalam proses pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, tidak hanya menuntut keterampilan teknis dari pihak pengembangan terhadap pengembangan berbagai komponen kurikulum, tetapi harus pula dipahami berbagai faktor yang mempengaruhinya. Sedangkan dalam pengembangan kurikulum berbasis masyarakat, berpengaruh perkembangan teknologi, terjadi perubahan yang cukup drastis dalam segala bidang, termasuk pekerjaan. Komponen-komponen kurikulum berbasis masyarakat adalah: yang pertama, tujuan, filsafat pendidikan, dan psikologi belajar. Yang kedua, analisis kebutuhan masyarakat setempat, termasuk juga kebutuhan siswa. Yang ketiga, tujuan kurikulum. Yang keempat, pengorganisasian dan implementasi kurikulum. Yang kelima, tujuan pembelajaran. Yang keenam, strategi pembelajaran yang mencakup model-model pembelajaran. Yang ketujuh, teknik evaluasi, termasuk proses dan produk. Yang kedelapan, implementasi strategi pembelajaran. Yang kesembilan, penilaian dalam pembelajaran. Yang kesepuluh, evaluasi program kurikulum. Berorientasi pada komponen-komponen kurikulum berbasis masyarakat, maka langkah-langkah pengembangannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penentuan tujuan pendidikan atas dasar filsafat dan psikologi pendidikan, atas dasar spesifikasi kebutuhan masyarakat dan siswanya. Yang kedua, analisis kebutuhan masyarakat setempat, siswa dan bahan ajar. Yang ketiga, spesifikasi tujuan kurikulum, tujuan umum dan tujuan khususnya. Yang keempat, pengorganisasian, implementasi kurikulum, dan struktur program. Yang kelima, spesifikasi tujuan pengajaran termasuk TPU dan TPK. Yang keenam, seleksi strategi pembelajaran, yaitu meliputi kegiatan, model, dan metode pembelajaran. Yang ketujuh, seleksi awal teknik evaluasi. Yang kedelapan, seleksi final teknik evaluasi. Ada 8 langkah yang dilakukan setelah 5 langkah. Yang kesembilan, implementasi strategi pembelajaran secara aktual. Yang kesepuluh, evaluasi pengajaran berguna untuk menilai keberhasilan siswa, efektivitas pembelajaran, serta perbaikan evaluasi. Yang terakhir, evaluasi program kurikulum. Pertanyaan yang keempat, bagaimana hubungan pendidikan matematika dan inovasi kurikulum berbasis kompetensi dan inovasi kurikulum berbasis masyarakat? Hubungannya untuk mengembangkan bagaimana pengetahuan matematika itu dipahami pada lingkungan dan untuk mengetahui kriteria penguasaan kompetensi tertentu sebagai prasyarat untuk penguasaan sejumlah kompetensi berikutnya. Pertanyaan yang kelima,
Bagaimana aplikasi inovasi kurikulum berbasis kompetensi dan inovasi kurikulum berbasis masyarakat dalam pendidikan matematika? Aplikasinya, untuk mengembangkan adanya hasil dan bentuk yang diharapkan, muncul pada diri peserta didik melalui serangkaian belajar yang bertanggung jawab bersama seperti pada pembelajaran matematika dengan pemecahan masalah. Sekian pemaparan jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.